Shalom saudara-saudara, pernahkah kita terlibat dalam sebuah pertengkaran yang begitu hebat dalam kehidupan? Saya perlu bertanya ini buat Bapak Ibu Saudara karena memang dalam kehidupan yang keras ini, utamanya kita yang hidup di kota besar, seperti di Jakarta, bahwa tidak bisa kita menafikan keadaan yang begitu rupa. Umpama saja waktu di jalan misalkan, kita sudah on the track pada jalur yang benar, kemudian tiba-tiba ada mobil atau motor menyelinap masuk atau kendaraan satset-satset entah menghalangi saudara atau mungkin menikung dengan semau-maunya. Kasih sen ke kanan, dia belok ke kiri. Sebaliknya, kasih sen ke kiri, belok ke kanan. Itu membuat amarah kita, apalagi waktu keadaan siang-siang hari, panas terik, memacu emosi kita untuk spontan mengeluarkan kata-kata, minimal membentak, ya, kalau orang-orang yang penuh dengan amarah. Tetapi hari ini firman ini akan datang buat hidup kita semua, mengerem amarah kita. Mari sama-sama kita baca. Saya akan baca dalam dua terjemahan. Yang pertama dalam terjemahan baru, yang kedua akan saya baca dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Dalam terjemahan baru berkata demikian, Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Mungkin bagi kita semua ayat ini agak samar. Maksudnya apa? Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4 dikatakan demikian, ayat yang sama, Amsal 20 ayat yang ketiga. Ini mungkin lebih gampang diterima oleh kita semua. Ayat itu berbicara atau berbunyi seperti ini. Menghindari pertengkaran adalah tindakan terhormat. Orang bebal mudah terlibat dalam pertengkaran. Sekali lagi, menghindari pertengkaran adalah tindakan terhormat. Orang bebal mudah terlibat dalam pertengkaran. Nah, menurut saya satu ayat ini perlu saya angkat ke muka, ke hadapan kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini banyak jebakan-jebakan yang dibuat oleh kuasa kegelapan untuk membangkitkan amarah kita, saudara-saudara. Dan pertanyaannya, bolehkah kita marah? Marah dalam posisi, dalam porsi yang benar, itu secara manusia is okay. Tetapi kalau sudah amarah kita mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan menghasilkan pertengkaran yang begitu hebat, itu yang tidak boleh kita lakukan. Sebab waktu kita terlibat dalam pertengkaran, maka Alkitab menyatakan bahwa kita masuk dalam kategori orang yang bebal. Orang bebal itu apa? Orang bebal adalah orang yang misalkan ada aturan sudah digariskan seperti ini, dia tidak mau mendengarkan aturan itu. Dia akan mulai berkata, ini hidup-hidup gua, jangan ada lagi yang atur. Terserah gua mau ngomong apa kek, mulut-mulut gua peduli. Ya, segitulah kira-kira seperti itu. Jadi ada kata-kata yang nggak pantas diucapkan, ada kata-kata atau tindakan yang keliru sehingga menghasilkan pertengkaran. Nah, pertengkaran ini kan bukan hanya terjadi di lingkup manapun, bisa terjadi di kantor, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di mana saja, bahkan di gereja bisa, saudara, terjadi. Makanya Alkitab hari ini saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, menghindari pertengkaran adalah tindakan terhormat. Saudara mau disebut orang-orang terhormat, hindari pertengkaran. Lebih baik kita diam, be quiet, tutup mulut. Ya, kalau orang mau memancing amarah kita minta. Saya percaya bahwa ini tidak mudah, tetapi waktu firman ini hidup di dalam saudara, waktu Roh Kudusnya mengingatkan kita, ada rem untuk kita tidak berkata, mengambil tindakan yang salah. Saya lepaskan kebenaran ini bagi kita semua, kiranya menjadi peringatan, warning, alarm dalam hidup kita, supaya kita jangan salah melangkah, salah melakukan tindakan, salah bertutur kata, supaya jangan nama Tuhan dipermalukan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini sungguh sangat berharga Engkau mengingatkan kami dalam kitab Amsal, supaya kami jangan terlibat dalam pertengkaran, karena itu masuk dalam kategori orang yang bodoh. Kami, atau mungkin dalam kategori orang yang bebal. Kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Bapa, anak-anak kerajaan Allah, yang harusnya memberitakan dalam sikap hidup kami adalah hal-hal yang baik yang keluar dari dalam diri kami. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang terdiri darah dan daging. Kami gampang terpancing emosi, kami gampang meledak-ledak.
tetapi kami percaya ada firman dan Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, supaya saat kami bertindak, saat kami berkata-kata, maka biarlah firman-Mu beroperasi lebih lagi Tuhan, mengingatkan kami bagaikan rem dalam hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjaga perkataan, menjaga tindakan, menjaga tutur kata kami. Sehingga sekalipun kami harus melewati masa-masa itu, maka yang ada adalah penguasaan diri terpancar keluar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang mendengarkan program Gema hari ini, dan kami jadikan pembacaan Alkitab hari ini pedoman sehingga kami hidup menurut arahan dan peraturan yang Tuhan gariskan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.